Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 jadikan sebagai angin segar demokrasi bagi beberapa pihak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa putusan 60 dan 70 dari Mahkamah Konstitusi ini adalah peran daripada MK sebagai guardian of constitution. Namun apakah putusan ini akan dianulir nantinya sebenarnya sudah terjawab oleh DPR RI, dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut berkaitan dengan hal ini dalam tema pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya bersama saya Poso Siregar yang akan memandu Beranda TVRI Bengkulu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ada satu adagium hukum yang berbunyi domiun aliquando leges nun quam moriuntur. Hukum terkadang tidur tapi hukum tidak pernah mati. Kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini pasca putusan MK, saya perkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Ahmad Wali selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya? Selamat sore, pemirsa. Siap untuk memberikan edukasi nih, Pak. Terkait ini lagi marak khususnya pembahasan berkaitan dengan isu-isu politik dan juga hukum nih. Siap untuk memberikan edukasi pada pemirsa di rumah, Pak. Ya, sebagai akademisi kita berusaha menjelaskan hukum berdasarkan teori dan norma. Hukum memang selalu debatable. Kan dalam hukum itu kan ada adagium kalau dua sarjana hukum bertemu akan menghasilkan 3 pendapat. Memang dalam belajar hukum seperti itu. Karena hukum itu kan soal penafsiran. Jadi bagaimana kita membaca sebuah ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang kemudian menimbulkan akibat hukum. Oke. Nah, itu butuh pemahaman. Butuh pemahaman secara logika hukum yang tepat. Baru dia sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan teori. Nah, orang bisa berbeda pendapat soal undang-undang atau putusan pengadilan. Oke, sebelum dilanjutkan Bapak, saya harus perkenalkan dulu silakan. satu lagi. Ada Pak Budi Darmawansyah selaku Ketua Pimda PKN Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, apa kabarnya Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Siap ini untuk berstatement ya Pak, pasca putusan MK ini ya Pak. Karena dampaknya kan bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah, termasuk salah satunya adalah di Provinsi Bengkulu ini. Ya, saya mencoba untuk memberi pemikiran-pemikiran aja secara politik ya. Karena saya juga seorang pelaku kan, seorang pelaku di dunia politik. Dan saya pernah mantan Dewan 2 periode juga di provinsi. Oke. Dari pengalaman-pengalaman itulah nanti bisa ketahuan. Oke, untuk membuka sesi kita berdiskusi pada sore hari ini, saya ingin ke Pak Ahmad Wali dulu nih. Ya. Jadi kan putusan 60 ini merubah threshold yang awalnya pencalonan kepala daerah ini thresholdnya adalah penghitungan jumlah kursi di legislatif gitu. Sekarang dirubah dari sekian juta penduduk itu 10% dan lain sebagainya. Kalau pandangan dari Pak Ahmad Wali sendiri seperti apa? Bagus. Jadi kan begini. Dalam sistem negara yang menganut politik demokrasi itu kan harus ada pemilu. Nah, pemilu itu kan wujud dari kompetisi yang fair. Jadi orang-orang yang dianggap cerdas, dianggap baik, dianggap kompeten, itu diharapkan maju untuk mencalonkan diri menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Nah, demokrasi itu membutuhkan partai politik untuk mendidik kader-kadernya, mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin. Nah, problemnya di Indonesia, partai-partai politik ini seringkali dia tidak konsisten. Nah, banyak sekali keputusan-keputusan partai politik itu nggak konsisten. Maksudnya begini, dia akan mendidik orang untuk maju menjadi calon pemimpin. Nah, seringkali partai-partai ini malah mengusung kader dari partai lain.
Karena merasa oh itu kandidat itu lebih unggul. Nah, akibatnya apa? Muncullah di Indonesia ini ketentuan yang kemudian diakui oleh undang-undang lawan kota kosong. Itu kan nggak layak dalam demokrasi. Kenapa? MK juga yang buat cerita sampai bisa sampai. Kenapa? Manusia itu lawan manusia gitu loh. Manusia lawan kota kosong tuh nggak layak lah manusia lawan. Subjek hukum bahkan. Iya, itu kan nggak seimbang. Nah, putusan MK yang terbaru ini angin segar bagi demokrasi untuk mendorong partai politik itu berani mengajukan calon dari kader mereka. Kalaupun dia koalisi, ya koalisi dengan syarat yang lebih ringan gitu. Dibanding dulu ya harus 20%, ya kan? Artinya kalau DPRD provinsi itu harus berapa? 20% atau berapa, Bang? Pusat yang pusat. Oh, yang bukan, yang DPRD provinsi untuk pencalonan gubernur itu harus berapa kursi kemarin? 9 kursi ya? Yang periode ini 9 kursi. Nah, 9 kursi. 7. Nah, sekarang kan dengan putusan MK ini kan menjadi syarat itu menjadi lebih ringan. Nah, harapannya akan muncul banyak calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik. Nah, kenapa ini diharapkan? Supaya masyarakat itu punya kebebasan untuk memilih kandidat-kandidat yang muncul gitu loh. Semakin banyak kandidat itu kan semakin banyak pilihan. Nah, itu yang diharapkan dengan putusan MK ini. Ya, sehingga partai politik itu baik yang mendapatkan kursi di DPRD maupun yang belum mendapatkan kursi itu sama-sama punya kesempatan untuk mengajukan calon kepala daerah. Karena penghitungannya bukan lagi jumlah kursi, Ya. tapi adalah perolehan suara. Suara. Hasil koalisi tadi dihitung berapa persen memenuhi atau tidak dari Ya. jumlah seluruh suara yang sah masuk tadi. Jadi putusan MK itu diharapkan akan lebih banyak alternatif munculnya calon kepala daerah. Oke, tapi apakah ini sebuah keterlambatan, Pak Ahmad Wali? Karena memang kan sebenarnya kalau undang-undang pemilu dari kapan itu? Sudah berapa kali pemilu kada dilakukan? Pemilihan kepala daerah sudah dilalui berapa kali? Tapi threshold berkenaan dengan jumlah suara sah yang masuk ini baru diputuskan oleh MK setelah ada gugatan dari Gelora dan juga Partai Buruh. Jadi begini. Saat ini. Jadi begini. Tidak ada kata terlambat karena kita kan baru. Demokrasi di Indonesia ini kan saya mengalami ya dari gerakan mahasiswa 98, turunnya Soeharto, kemudian ada pemilu pertama reformasi tahun 99 zaman Presiden Habibie, ya sekitar 24 tahun lah, 25 tahun lah kita baru mencoba. Nah, demokrasi kita masih mencari bentuk. Partai politik ya tentu mereka berusaha bagaimana untuk terus berkuasa, itu naluriah, itu normal. Tapi pada kesimpulannya, Ya. walau tidak ada kata terlambat dan ini adalah angin segar untuk Ya ini demokrasi. kesempatan, Ya, oke. kesempatan bagi partai yang ada kursi di DPRD maupun yang memperoleh suara tapi tidak cukup kursi untuk mengajukan calon kepala daerah. Oke, Pak Budi Darmawansyah, pandangannya seperti apa nih Pak? Kalau Pak Ahmad Wali tadi mengatakan bahwa ini adalah angin segar, sekalipun tidak dapat kursi tapi dapat berkoalisi dan dihitungnya dari perolehan suara. Ini salah satu langkah maju lah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya muncul MK 6070 ini artinya satu suara pun itu diakui. Itulah demokrasi. Satu suara pun diakui. Kalau kemarin kan tidak kursi. Nah, nanti kan siapa yang tidak dapat kursi kan sayang, terbuang saja kan. Padahal dapat suara ya Pak ya? Ada dapat suara. Ini satu langkah maju sebenarnya pemerintah di akhir zamannya Jokowi ini kan, walaupun ada pengajuan dari partai Gelora dengan Buruh kan, sebenarnya itu udah lama sebenarnya. Sebenarnya lama itu sudah dikaji. Putusnya saat ini kan? Sebenarnya putusnya itu bukan karena ada pengajuan dari itu. Kalau mau dilihat nanti bisa dilihat itu pengajuannya Partai Buruh Gelora ini sebenarnya sudah lama dikaji. Cuma kan belum waktunya dan partai-partai di parlemen di Jakarta itu kan belum siap, masih banyak agenda. Apa kondisi begini main mereka kan. Nah, itu. Kaget mereka. Nah, kaget akhirnya mau coba untuk menahan dulu kan tidak bisa. Karena ada sebenarnya ya MK 6070 itu sederhana aja, cuman menahan peraturan persyaratan umur sama parlemen suara dari partai-partai yang tidak dapat kursi itu aja. Tapi efeknya luar biasa.
Ya mungkin ada itu ya, memang itulah politik kan. Politik itu sangat dinamis, cair kok. Nggak ada kawan, nggak ada lawan, cair, dinamis. Dan sekarang alhamdulillah semua orang bisa nyalon. Walaupun yang nggak ada kursi sekarang kan suara bisa, asal digabung berapa kan sesuai aturan. Kalau penduduknya 2 juta, minimal suara yang sah itu 10% dan bla 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 bla. Tapi ada juga pandangan sebenarnya yang mengatakan sebenarnya ini lebih menguntungkan kepada partai-partai besar yang ingin mengusung kadernya sendiri, mengusung orangnya sendiri, tidak menguntungkan partai-partai yang sebenarnya tidak dapat kursi di parlemen. Tapi itu kan kita jawab di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.